Di sini saya akan memaparkan terkait ujian akhir semester dengan mata kuliah pengenalan Big Data. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan terkait jawaban UAS saya. Yang pertama ada pengenalan dan persiapan data. Pendapat jawaban saya terkait ini dengan beberapa sumber, yaitu melakukan eksplorasi awal terhadap dataset yang menurut sumber yang kita tahu struktur data ini dapat melakukan secara beberapa hal seperti penyimpan data, sudah data, dan mengatur di data komputer untuk data database diakses. Setelah itu mengeksplorasi pada awal, kemudian untuk memeriksa kolom fungsi seperti info di Python. Itu penting banget tipe data tersebut karena menentukan bagaimana data tersebut diproses dalam menganalisis. Lalu kita memastikan lagi agar tidak kesalahpahaman terkait untuk entry data. Lalu kita masukkan lagi terkait fungsi yang nilai fungsi yang hilang is null, dan hitungan jumlah dengan sum yang kita tahu. Lalu kita mengidentifikasi data duplikat atau bisa menggunakan metode duplicate dan menghapus jika tidak relevan. Yang kedua adalah di sini ada beberapa poin terkait bagaimana menjamin keamanan privasi data mahasiswa. Yang pertama yaitu pastikan enskripsi data mahasiswa dienkripsi selama penyimpanan dan transmisi untuk mengakses data tidak sah. Yang kedua ada menggunakan kata sandi agar untuk menghindari penggunaan informasi yang mudah ditebak. Yang ketiga ada menggunakan 2FA untuk menambah lapisan keamanan pada akun mahasiswa. Yang ketiga, jawaban ketiga adalah terkait data penting ditangani beberapa metode. Di sini ada beberapa sumber yang kita tahu, yang kita dapat data yang sangat penting dapat ditangani dengan beberapa metode seperti menghapus baris atau kolam yang memiliki nilai hilang atau melakukan imputasi data. Yang D, pentingnya analisis yang sangat kompresif. Ini ada beberapa sumber yang kita ketahui pentingnya data analisis yang sangat kompresif, yang sangat penting untuk berbagai jenis dataset yang sesuai kebutuhan. Saya akan menjelaskan beberapa dataset yang general digunakan. Yang pertama ada numerik, dataset yang berisi data numerik yang dapat digunakan untuk dihitung dan diukur seperti usia dan pendapatan. Yang kedua ada namanya categorical dataset yang berisi data yang dikategorikan seperti jenis kelamin atau status pernikahan. Yang ketiga ada namanya bivariate dataset yang berisi dua variabel yang dianalisiskan untuk melihat hubungan antara keduanya seperti berat badan atau tinggi badan. Soal nomor 2 terkait tool. Terkait tool yang sangat general umum untuk biasa digunakan sama user ketika mengerjakan laporan tersebut. Ada beberapa tool yang mungkin sangat dipakai sama user tersebut atau secara umum. Yang pertama di sini ada Python. Di sini ada Python juga. Ini dengan pustaka seperti Pandas atau Matplotlib untuk memanipulasi data dan visualisasi data. Yang kedua ada namanya Microsoft Excel. Sama seperti umumnya, Excel ini juga bisa membersihkan data analisis dasar atau pembuatan laporan. Yang terakhir ada CPSS. Ini tool yang sangat cenderung bagus untuk perangkat lunak statistik yang banyak digunakan untuk melakukan penelitian sosial dan ilmiah. Yang ketiga ada identifikasi pola dan insight. Menurut beberapa sumber yang dapat kita ketahui terkait mengidentifikasi pola mata kuliah, ini ada beberapa metode data mining seperti algoritma a priori yang digunakan
untuk menemukan asosiasi antara mata kuliah yang dipilih dengan tingkatan IPK. Selain itu, beberapa analisis klaster yang digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa ini juga menjadi pola referensi yang dapat diidentifikasi dalam beberapa pendekatan yang ini mungkin bisa digunakan dalam beberapa universitas atau institusi pendidikan yang mungkin paham terhadap kecenderungan akademik mahasiswa dan merancang ke kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan kebutuhan mahasiswa. Yang B terkait penelitian menunjukkan bahwa status sosial orang tua ini tidak berhubungan dengan signifikan dengan prestasi mahasiswa. Tapi ada beberapa faktor yang kita tahu terkait orang mahasiswa dengan orang tua dengan ekonomi tidak berkecukupan, tapi mahasiswanya ini berprestasi. Karena kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, banyak mahasiswa yang mungkin kita tahu bukan berasal dari akademik, tapi dari non akademik, tapi mereka ini status sosial dari orang tuanya nih masih di bawah rata-rata. Tapi tidak memungkinkan untuk kegiatan mahasiswa ini untuk mencakup untuk berprestasi di kampus tersebut. Makanya ini banyak yang menggunakan prestasi juga untuk jalur prestasi untuk masuk kuliah juga. Ini karena dari non akademik juga, dari sekolah-sekolah lama juga yang kita tahu. Ini banyak juga sekolah yang mungkin kita tahu banyak melakukan kegiatan prestasi, mungkin bisa dari akademik juga, tapi tidak berpengaruh sama ekonomi kehidupan orang tua. Di sini ada beberapa faktor terkait prestasinya akademik mahasiswa. Yang pertama ini ada motivasi belajar, ini sangat penting banget ya untuk mahasiswa untuk mendorong internalnya diri sendiri untuk belajar dalam kegiatan akademik. Yang kedua ada kemampuan awal. Kemampuan awal ini juga dapat meningkatkan pengetahuan dalam pembelajaran dalam metode kuliah yang kita terapkan di kampus. Ini juga pasti ya bagus lah ini. Ini kita tahu sebelum kalian masuk perguruan juga kalian juga harus mungkin mengolah kemampuan kita dulu, karena jangan sampai kita salah sasaran gitu ya, kalau menurut pendapat saya. Yang ketiga nih ada dukungan sosial, ini juga penting banget ya. Dukungan sosial ini penting banget kalau menurut saya, seperti keluarga, teman, dosen. Ini referensi, istilahnya sih referensi untuk mendorong untuk kalian untuk berkuliah. Oke. Yang keempat ada visualisasi data. Ada beberapa sumber terkait menganalisis distribusi kehadiran kuliah dengan IPK mahasiswa dengan beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada scatter plot yang berguna untuk menampilkan hubungan dua variabel numerik seperti persentase kehadiran dan IPK untuk mengidentifikasi pola atau relasi. Yang kedua yang terakhir ada histogram. Ini perlu kita ketahui juga untuk meningkatkan frekuensi satu variabel seperti perkuliahan untuk memahami pola distribusi data tersebut. Yang kelima ada pengambilan keputusan dan rekomendasi. Berdasarkan beberapa sumber hasil analis data dalam beberapa universitas yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan keberhasilan akademik mahasiswa dengan beberapa metode yang kita tahu. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan akademik agar memperbaiki layanan administrasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja akademik. Yang kedua ada menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, kita bisa terapkan untuk memperbarui fasilitas. Ini kita tahu kampus ini wajib memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk dari segi pembelajaran, mungkin untuk dari fasilitas mereka harus lengkap juga ya, tidak boleh kayak
tidak ada kayak AC harus ada, atau misalnya kursi meja emang harus ada, dia wajib lah. Ini kayak ruang lab komputer itu juga pasti harus ada sih, itu penting banget untuk pembelajaran untuk mata kuliah. Yang terakhir ada meningkatkan kompetensi dosen dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi dosen untuk memberikan kualitas pengajaran dan kinerja perkuliahan. Yang nomor 2 dengan judul Change Detection and Land Suitable Analysis for Extension of Potential Forest Areas Indonesia Using a Satellite Remote Sensing and GIS. Untuk dataset yang pertama digunakan ini adalah Data Acquisition and Source. Data ini digunakan untuk analisis deteksi perubahan yang dilakukan dengan menggunakan seri data multispektral 2 tahun untuk Sumatera Selatan. Kriteria yang dipilih diperhitungkan dalam analisis GIS untuk memetakan area potensial untuk perluasan lahan lebih lanjut. Yang kedua, menggunakan metode analisis yang digunakan Change adalah Change Detection Analysis. Karena untuk memahami hutan penting untuk memahami tren perubahan di masa lalu, saat ini, dan diproyeksi di masa depan. Yang C adalah identifikasi. Pola yang digunakan adalah distance from roads. Karena beberapa identifikasi terkait artikel ini, mereka ini melakukan identifikasi terkait ketersediaan jalan di kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan luas hutan, tanaman, dan untuk memfasilitasi perluasan beberapa hutan tanaman industri. Yang ketiga ada hasil analisis artikel. Yang pertama ada perubahan tutup lahan analisis. Adanya konservasi signifikan dari area hutan untuk menjadi lahan non-hutan dalam rentang waktu tertentu. Yang kedua ada analisis kesesuaian lahan. Yang kedua ada analisis kesesuaian lahan. Ini juga menganalisis untuk ekspansi kawasan hutan, faktor-faktor dalam beberapa faktor ini ada seperti kemiringan tanah, kedekatan dengan jalan raya, kedekatan dengan pemukiman, dan kedalaman tanah dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kemiringan tanah moderat dan akses yang terbatas ke infrastruktur untuk cocok diperluas menjadi kawasan hutan. Yang terakhir ini ada yang sebelum kita tutup ini mungkin ada tambahan sebagai rekomendasi untuk rekomendasi dan penulis artikel yang telah dipaparkan. Yang pertama di sini ada namanya penulis coba merekomendasikan penggunaan satelit remote sensing dan GIS untuk memantauan pengelolaan kawasan hutan yang lebih efektif. Penulis dapat menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat mengembangkan kebijakan yang lebih berfokus pada pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan mencegah deforestasi. Pengelolaan ini harus mempertimbangkan hasil analisis kesesuaian lahan dan potensi ekspansi kawasan hutan. Baik, kurang lebih pemaparan jawaban UAS dari mata kuliah Big Data kurang lebihnya itu aja. Bila ada kata-kata yang kurang salah mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.